Oke, jadi di video kali ini kita akan coba membuat mobil remote atau mobil radio kontrol yang seperti ini. Yang untuk partnya mulai dari chassis, motor mount, sama steering yang ada di depan itu kita buat sendiri di video kali ini. Sementara untuk receiver sama baterainya itu juga buatan sendiri, tapi nggak di video kali ini, di video sebelumnya. Nanti coba linknya saya taruh di deskripsi di bawah video ini, jadi silahkan kalian cek. Kemudian untuk yang beli itu cuma motor, ESC, sama servo yang ada di depan. Oh ya, sama ban juga. Dan mungkin itu aja. Kita langsung ke proses pembuatan. Di sini untuk materialnya ini saya menggunakan aluminium tebalnya 5 mm. Ini sisa dari proyek saya yang sebelumnya. Tapi kalian juga bisa menggunakan yang enggak harus dari aluminium. Kalian juga bisa menggunakan plastik atau nilon atau apapun. Pokoknya yang bisa kalian manfaatkan untuk membuat part dari mobil RC ini. Oke, dan selanjutnya kalian tinggal potong bahan tadi menggunakan mesin CNC. Dan untuk desainnya mungkin nanti akan saya taruh di deskripsi di bawah video ini. Jadi nanti kalian bisa cek atau bisa buat sendiri. Kemudian untuk proses cuttingnya sendiri, cutting dari plat aluminium aja, nggak part yang lain. Itu kira-kira butuh waktu sekitar 4 jam kalau nggak salah. Tapi nggak 4 jam full langsung jadi semua. Jadi misalnya part 1 selesai, kita berhenti sebentar. Kemudian nanti dilanjutkan untuk part yang selanjutnya. Jadi saya rasa ini mungkin lebih cepat daripada kalian harus membuat part yang terbuat dari plastik menggunakan printer 3D. Saya rasa lebih cepat menggunakan mesin CNC seperti ini untuk membuat part yang terbuat dari aluminium. Oke, selanjutnya kalian tinggal buat lubang ke komponen yang nggak bisa dijangkau oleh mesin CNC. Seperti pada bagian bawah dari motor mount ini nggak bisa dijangkau oleh mesin CNC. Jadi kalian harus mengebornya atau membuat lubangnya secara manual. Kemudian juga pada part yang untuk steering di bagian depan mobil ini karena tadi saya menggunakan end mill yang 3 mm, sementara untuk lubangnya itu harusnya 2,5 mm. Jadi saya nggak bisa langsung membuat lubang menggunakan end mill yang tadi karena terlalu besar. Jadi di sini kalian juga harus membuat lubangnya secara manual. Oke, selanjutnya tinggal buat drat untuk part mobil RC ini. Dan di sini saya menggunakan tab M3 karena sebagian besar dari part mobil ini menggunakan M3. Kecuali untuk motor mount, kecuali untuk steering yang ada di depan itu dia menggunakan M5. Oke, dan ini untuk partnya yang udah jadi. Ini untuk bagian motor mount yang sebelah kanan. Kemudian yang ini untuk yang sebelah kiri. Kemudian ini untuk roda yang bagian depan, untuk yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri. Dan ini yang untuk sebelah atas. Kemudian untuk steering wheel atau yang untuk setir untuk belok roda ke kanan sama yang ke kiri ada 2 buah. Dan sorry untuk videonya tadi nggak ada yang ini. Tapi untuk caranya kurang lebih sama seperti part-part yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan buat chassis mobil. Di sini untuk chassis mobilnya ini akan kita buat dari bahan fiberglass yang tebalnya 2,5 mm. Dan untuk proses pembuatan dari fiberglass ini sendiri ada di video saya yang sebelumnya, bisa kalian cek. Kemudian untuk proses cutting dari material fiberglass seperti ini kalian butuh tool atau mata potong khusus yang untuk komposit. Jadi mata potongnya itu berbeda dengan mata potong yang biasa kalian gunakan untuk memotong aluminium atau memotong plastik. Kemudian untuk lama proses cuttingnya sendiri ini sekitar 15 menitan untuk chassis yang bagian depan sama chassis yang bagian belakang. Kemudian untuk hasil potongan dari chassis tadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat komponen yang terbuat dari plastik dari mobil RC ini. Dan sorry karena saya nggak ada printer 3D, jadi untuk material plastik dari mobil RC ini saya tetap menggunakan mesin CNC. Oke, selanjutnya kita ke tahap perakitan. Ini kita mulai dari bagian belakang dari mobil ini terlebih dahulu. Oke, untuk bagian belakang ini cukup simpel. Di situ cuma ada 2 buah plat, yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri. Yang di sebelah kiri itu nanti untuk motor mount, jadi untuk dinamo sama gear itu ditaruh di sebelah kiri. Sementara yang sisi satunya yang di sebelah kanan itu dia nggak ada apa-apa.
cuma untuk membuatnya imbang antara roda yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri aja. Kemudian kita lanjut ke bagian depan mobil. Oke, dan untuk bagian depan mobil ini tadinya saya mau kasih suspensi agar seperti mobil beneran pakai per ballpoint, tapi karena desainnya saya rasa lumayan kompleks dan susah untuk dibuat, jadi untuk saat ini kita tunda dulu untuk menggunakan suspensi di mobil ini terlebih dahulu. Jadi di sini nggak pakai suspensi atau per terlebih dahulu. Oke, dan satu lagi untuk part yang bukan buatan sendiri, tapi tadi belum saya sampaikan di depan. Ini adalah rod end dari Traxxas yang nanti akan kita gunakan sebagai steering di roda depan seperti ini. Sebenarnya kalau punya rod end seperti ini mudah sekali untuk dibuat suspensi, terutama untuk yang bagian depan seperti ini. Tapi memang perlu plat aluminium yang lebih tebal, kurang lebih 6 mm, dan saya nggak punya untuk plat yang lebih tebal seperti itu. Jadi untuk suspensinya ini kita tunda dulu. Oke, untuk perakitan mungkin kita skip di sini aja. Kita langsung ke penggerak dari mobil ini. Oke, dan ini adalah penggerak dari mobil ini. Ini adalah tipe bal diferensial. Jadi nanti di dalam gear ini nanti ditaruh bola-bola, semacam bola-bola kecil yang berfungsi sebagai diferensial lock. Jadi nanti kalau roda salah satu roda itu ditahan, yang lain itu tetap berputar. Jadi untuk rodanya itu dia tidak mengunci. Mungkin untuk mekanisme lebih jelasnya soal bal diferensial tadi kalian bisa cari di Google. Kita langsung aja ke perakitan komponen elektronik dari mobil ini. Oke, jadi rancangan awalnya mobil ini adalah saya desain untuk menggunakan motor brushed. Tapi karena di rumah saya adanya motor brushed yang dari printer, dan ternyata setelah saya cek, ternyata motor brushed yang dari printer itu tenaganya tidak terlalu kuat dan RPM-nya juga terlalu rendah. Jadi untuk menjalankan mobil ini saya rasa kurang tenaganya. Jadi di sini saya menggunakan motor brushless yang untuk pesawat RC. Kemudian untuk steering yang bagian depan ini saya menggunakan servo 25 kg yang harusnya ada dudukan langsung ke chassis, tapi untuk kali ini kita coba aja pakai isolasi bolak-balik atau double tap untuk merekatkan servonya ke chassis. Kemudian untuk receiver sama baterainya juga ini saya menggunakan isolasi bolak-balik aja daripada ribet. Oke, selanjutnya kalian tinggal pasang servo ke channel 1 dari receiver, kemudian untuk SC nya ke channel 2, dan selanjutnya tinggal kita coba untuk rotasi atau throttle sama arah beloknya sudah benar atau belum. Oke, dan tampaknya ini udah sesuai untuk throttle sama arah belokannya. Selanjutnya kita akan coba jalankan di outdoor atau di luar ruangan.
Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan makasih banget buat yang udah nonton sampai habis. Dan seperti biasa, jika ada saran atau masukan silahkan kalian tulis di kolom komentar.